Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Ega Wulandari, NIM 2121020400010 dari Prodi Hukum Pidana Islam 2, dan dua rekan saya Bayu Dwi Setio dan Ahmad Tajudin. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi di dalam kriminologi, yakni objek kriminologi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, apa sih kriminologi itu? Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan pelaksanaan undang-undang. Jadi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah yang tidak pernah lepas dari manusia. Nah, di dalam kriminologi itu sendiri ada beberapa materi yang menjelaskan mengenai seputar lingkup kriminologi itu sendiri. Perkembangan ilmu kriminologi, teori-teori dalam kriminologi, kejahatan, objek kriminologi, dan sebagainya. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan apa sih objek kriminologi itu, siapa saja sih yang terlibat di dalamnya. Nah, objek kriminologi secara garis besar ada 3 hal, yakni kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Yuk kita bahas satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sesuatu yang disebut kejahatan. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kejahatan itu sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh sebagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan keamanan negara. Nah, oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan. Nah, kemudian kalau kita teliti lebih dalam lagi, pengertian kejahatan menurut ilmu hukum yaitu kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Nah, jadi dari divisi di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu adalah seseorang yang melanggar aturan hukum pidana. Nah terus menurut R. Sosilo berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan, tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak, undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah kejahatan adalah suatu perbuatan seorang yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang telah ada. Jadi di situ disebut kejahatan, definisi kejahatan. Sekarang kalau pengertian kejahatan menurut sosiologi. Nah, tadi kan udah dijelaskan, menurut hukum, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana, maka itu dinamakan kejahatan. Terus sekarang kalau pengertian menurut sosiologi, kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, nah, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat. Contohnya yaitu seperti hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kalau berbicara dari sudut pandang sosiologi, maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial. Karena penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Nah, terus beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan. Pada teori kejahatan, menurut perspektif sosiologi, itu ada 3 teori, dikelompokkan menjadi 3 teori, yaitu stam cultural defense atau penyimpangan budaya dan sosial kontrol.
Nah, perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau social forces, nah, yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaiknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Terus dari sudut pandang sosiologi, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya organisasi sosial. Karena penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah. Nah, kemudian kalau menurut psikologi dan psikiatri, nah, dapat disimpulkan di situ dijelaskan bahwa kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang, yang erat kaitannya dengan kejiwaan individu. Nah, terus di dalamnya juga terdapat 4 alur. Penelitian psikologi yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Nah, yang pertama yaitu melihat kepada perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Nah, yang kedua yaitu memprediksi tingkah laku. Nah, terus yang ketiga yaitu menguji tingkatan di mana dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Terus kemudian yang keempat yaitu mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Nah, terus kemudian pendapat yang pertama dari Sigmund Freud, psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara delinquents atau bisa disebut kejahatan dan perilaku kriminal dengan suatu conscience atau hati nurani yang baik. Dia begitu menguasai hingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga dapat mengontrol dorongan-dorongan individu. Nah, terus menurut W.A. Bonger, sehubungan dengan psikologi kriminal memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit, dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Terus kalau dalam arti luas itu meliputi arti sempit serta jiwa pengolongan. Terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya. Pihak penyidik, baik itu berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun jaksa penuntut umum, seringkali menggunakan pasal 55 KUHP untuk menjerat pelaku yang turut serta atau secara bersama-sama atau berkomplot, ikut serta atau bersekongkol dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan pasal 55 KUHP dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak pidana itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, unsur pasal 55 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah plegen, yang menyuruh melakukan ialah don plegen, dan turut serta melakukan ialah mede plegen. Plegen adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan pidana yang tanpa adanya perbuatan tindak pidana tersebut itu tidak akan terwujud. Don plegen adalah seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukan sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan dipakai atau disuruh tidak bisa menolak. Sedangkan mede plegen adalah
orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Pasal 55 KUHP secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap para pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku utama ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan. Ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama karena bersifat turut serta atau membantu. Majelis hakim yang menyidangkan perkara atas pertimbangannya akan menentukan vonis hukum pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing pelaku. Perbedaan turut serta melakukan dan pembantuan menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan, sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun, bagi orang yang hanya membantu persiapan atau perbuatan bersifat hanya menolong, maka orang tersebut tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan. Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia mengemukakan syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama atau bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Yang kedua, soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut serta berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Untuk kepentingan dan tujuan pelaku, apabila si pelaku mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam turut serta melakukan, ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam membantu melakukan atau pembantuan, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri. Lebih jelasnya lagi, pasal 55 KUHP sebenarnya mengartikan ada dua hal yang harus dipahami dalam pembuktiannya, yaitu yang pertama sengaja melakukan kejahatan, yang kedua sengaja bekerja sama. Sengaja melakukan kejahatan ini banyak pakar dalam hukum pidana mendefinisikan kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Undang-undang sendiri tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang sengaja, namun dalam ketentuan KUHP lama, pelaku dapat dipidana karena adanya kesengajaan melakukan tindak pidana secara sadar. Ada beberapa jenis kesengajaan, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, atau kesengajaan keinsafan kemungkinan. Jika sengaja bekerja sama, dalam hal ini perbuatan tindak pidana dilakukan harus memenuhi kesengajaan yang dapat diartikan dengan sadar untuk melakukannya. Apabila kita menelaah jauh, kesengajaan dalam bekerja sama harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya, sengaja dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana tersebut. Yang kedua, adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal 55 KUHP dapat terwujud apabila adanya otak pelaku kejahatan atau otak pelaku tindak pidana. Dalam mewujudkan terlaksananya tindak pidana, para pelaku mempunyai kesengajaan yang didukung oleh hubungan batin untuk melakukan tindak pidana, mulai dari persiapan hingga perbuatan kejahatan itu selesai dilaksanakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Setio dengan NIM 212102040024. Di sini saya akan membahas tentang reaksi masyarakat. Sebelum saya membahas tentang reaksi masyarakat, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian hukum pidana dan kriminologi. Yang dimana hukum pidana dan kriminologi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hukum pidana sendiri adalah suatu aturan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan menertibkan masyarakat. Sedangkan kriminologi sendiri menurut salah satu ahli hukum pidana, di sini saya mengutip pendapatnya Wood, yaitu kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan pelaku tindak pidana kejahatan, dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat itu sendiri dan penjahat tersebut. Dan menurut salah satu ahli kriminologinya sendiri, di sini saya mengutip dari G. Constant, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Dan dalam perkembangan kriminologi sendiri ada faktor utama yang memengaruhinya, berawal dari pemikiran Homo homini lupus, yang dimana bahwa manusia ini merupakan serigala bagi manusia yang lain. Artinya selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain. Selanjutnya adalah reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat di sini adalah reaksi terhadap kejahatan yang tujuannya untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan, perilaku ataupun gejala yang timbul di masyarakat, yang dimana gejala tersebut dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan mengenai reaksi terhadap pelaku kejahatan, tujuannya untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti yang telah kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Nah, reaksi terhadap kejahatan dan penjahat ini dipandang dari segi pelaksanaannya, dilihat dari segi pencapaian tujuannya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi represif dan reaksi preventif. Karena berbeda tujuannya, maka secara operasionalnya pun bisa berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya. Terdapat dua reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif ini tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tujuannya untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, untuk memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Selanjutnya adalah reaksi preventif, yang reaksi preventif ini adalah tindak preventif yang tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Dan prioritas dari reaksi preventif ini adalah segala tindak-tindak pengamanan dari ancaman kejahatan. Karena mungkin menyadari dari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Nah, anggota masyarakat tersebut berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi lagi. Selain reaksi represif dan reaksi preventif, ada juga yang disebut reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni ya perbuatannya bisa melanggar hukum pidana, dan pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Dengan demikian, adanya sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas ya bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah pun dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana kejahatan ataupun pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Selanjutnya adalah reaksi informal.
Reaksi informal ini bukan dilakukan oleh aparat penegak hukum, melainkan dilakukan oleh masyarakat biasa. Nah, masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum, berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan dengan batas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Reaksi informal ini lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Mungkin sebagai tambahan saja di sini saya menjelaskan sedikit tentang hubungan kriminologi dengan ilmu lainnya. Menurut buku Kriminologi Ibrahim Fikma Idrisi, SHMH, kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini, kriminologi merupakan kajian atau studi dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya itu tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitannya dengan penjelasan gejala kejahatan dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Yang pertama, ahli biologi bisa menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang mempengaruhi nilai tingkah laku manusia. Ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh besar endokrin terhadap tingkah laku manusia. Ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya.